Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Rawa Gabus TV di mana saja berada yang kami cintai. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita atas izin Allah mendapat karunia yang sangat besar, bahwa kita sebagai hamba Allah mendapatkan hidayah, bisa melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Kita juga sangat bersyukur sebagai umat Islam, baru saja kita melewati bulan suci Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita menjalankan kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa selama 1 bulan Ramadan dengan dasar iman dan niat untuk mencari pahala, maka dosa-dosanya semua akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan tentu kita semua telah berusaha untuk mengamalkan kewajiban ini. Bukan hanya berpuasa selama 1 bulan penuh, tapi juga kita isi dengan amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW selama bulan Ramadan, yaitu setiap malam kita mengerjakan sholat tarawih. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan sholat malam selama 1 bulan Ramadan dengan dasar iman dan mencari pahala, maka semua dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah. Demikian juga kita memperbanyak tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Bahkan kita usahakan bisa khatam minimal 1 kali, itba pada apa yang diamalkan Rasulullah SAW. Pada masa itu beliau juga mendres ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan kepada beliau sampai tahun tersebut bersama malaikat Jibril. Kemudian kita juga mempersungguh selama 10 malam terakhir dari bulan Ramadan untuk mendapatkan kefadolan Lailatul Qadar dengan menjalankan iktikaf di masjid atau mengerjakan amal-amal lain pada malam hari selama 10 malam akhir dari bulan Ramadan. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman bahwa
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pahala amal yang dikerjakan dalam satu malam yang disebut Lailatul Qadar, yang itu ada pada salah satu dari 10 malam yang akhir dari luar Ramadan, nilai pahalanya lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Kemudian sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita juga menjalankan satu kewajiban untuk melengkapi amal ibadah yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan, yaitu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, tentu di bulan Syawal ini adalah bulan kita bergembira, kita mensyukuri atas kefadholan amal yang telah Allah limpahkan selama bulan Ramadan. Tentu kita juga sangat berharap untuk bertemu lagi pada bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Karena kefadholan amal yang ada di dalam bulan Ramadan itu tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sejak awal bulan Ramadan telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, idza kana Ramadan futihat abwaabur rahmah wa ghulliqat abwaabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, saat itu pintu rahmat dibuka, pintu neraka jahanam dikunci, dan para setan dirantai. Sehingga kita sebagai manusia dapat lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban ibadah, untuk lebih banyak zikir kepada Allah, lebih mendekat kepada Allah, dan terutama menghindari berbagai hal yang haram, hal yang maksiat, yang itu juga terkait dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi fala hajatan lillah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa kemudian tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk memberikan pahala ketika dia meninggalkan makan dan minum selama dia berpuasa. Artinya apa? Ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi kita pun berusaha untuk menghindari dusta, baik dalam ucapan ataupun perbuatan, dan berbagai hal yang haram, yang maksiat terhadap Allah. Memang dalam satu bulan penuh kita digembleng, kita diberikan pembiasaan untuk tertib dalam melaksanakan ibadah, untuk punya semangat tinggi di dalam mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, dan untuk membiasakan menahan diri, mengikuti hawa nafsu, sehingga kita menjaga diri dari berbagai perbuatan maksiat dan keharaman. Para bapak, para ibu, dan kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, tentu setelah kita melewati bulan Ramadan, pintu rahmat tidak dibuka lebar sebagaimana bulan Ramadan, pintu jahanam tidak ditutup rapat sebagaimana dalam bulan Ramadan, dan setan kembali dibiarkan, tidak lagi dirantai,
sehingga setan akan bebas untuk menggoda kita sebagai anak turun Nabi Adam yang mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah. Inilah merupakan tantangan kita selanjutnya. Marilah dengan modal keberhasilan kita melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, terus kita tingkatkan semangat kita untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Semangat kita untuk berusaha mendapatkan surga yang Allah janjikan dalam kehidupan yang kekal abadi nanti. Hendaknya ini bisa semakin meningkat. Sebab apalah arti kehidupan dunia yang kita jalani saat ini dibanding dengan kehidupan kekal abadi yang nanti akan menjadi tempat kehidupan kita yang sejati. Kematian adalah jalan kita untuk kembali kepada Allah. Jalan kita menuju alam yang kekal abadi. Selama kita masih diberi umur, kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki lagi di dalam kita melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kita kepada Allah. Sehingga bukan sebaliknya, setelah lewat bulan Ramadan seakan-akan kita kembali bebas, tidak terkekang atau terikat dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang selama bulan Ramadan telah tekun kita jalankan. Sesuai dengan tujuan kewajiban puasa Ramadan ini, Allah juga telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, dengan tujuan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan demikian, pasca kita melaksanakan kewajiban ibadah selama bulan Ramadan, Allah menjanjikan pengampunan atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ibarat kertas yang pernah tercoreng banyak tulisan-tulisan tinta yang melekat pada kertas itu. Setelah lewat bulan Ramadan, maka semua tulisan-tulisan, garis-garis hitam, noda-noda yang ada terhapuskan, kembali menjadi kertas yang putih. Dengan demikian, hati lebih meningkat ketakwaannya. Tujuan puasa Ramadan agar kita semua bisa lebih meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Nah, inilah yang perlu kita realisasikan. Dimulai di bulan Syawal, ada salah satu amalan yang melengkapi pahala dalam puasa Ramadan, yaitu puasa Syawal selama 6 hari. Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana suma'at ba'ahu syittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang telah berpuasa Ramadan, kemudian meneruskan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka
akan mendapatkan pahala sebagaimana berpuasa selama 1 tahun penuh. Inilah di antara amalan sunnah yang bisa kita kerjakan khususnya di bulan Syawal. Marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, dan terutama di dalam menjauhi yang haram dan yang maksiat, karena menjauhi keharaman dan kemaksiatan itu mempunyai nilai pahala yang tinggi di dalam ibadah. Rasulullah SAW bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah yang haram-haram, maka engkau akan menjadi orang yang paling banyak pahala dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah. Juga yang perlu kita perhatikan adalah kesungguhan kita untuk meningkatkan ilmu agama, khususnya dengan kita mengaji kitab Al-Quran dan hadis yang berisi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena Al-Quran dan Al-Hadis inilah sebagai tuntunan dalam ibadah kita kepada Allah. Allah menurunkan kitab Al-Quran dan mewahyukan sunnah-sunnah kepada Rasulullah SAW. Tujuannya agar kita gunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan memukhliskan ibadah kita kepada Allah. Allah berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Kami Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada engkau Muhammad, maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan agama bagi Allah. Yang dimaksud memurnikan agama Allah adalah kita beramal ibadah sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian kita kerjakan dengan niat mukhlis lillah karena Allah, yaitu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Niat selalu berharap, menginginkan rahmat Allah atau surga Allah, dan khawatir pada siksaan Allah atau neraka Allah. Kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan kita memperbanyak untuk menambah ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga ibadah kita kepada Allah bisa lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang telah dijadikan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastabiqul khairat. Mari semangat ibadah yang sudah ada selama bulan Ramadan tetap kita jaga untuk berlomba-lomba mengerjakan lebih banyak lagi kebaikan. Ingat bahwa tujuan kita adalah semata-mata agar kita berhasil menggapai surga Allah dan terhindar dari neraka Allah. Demikian para bapak ibu, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Rawa Gabus TV di mana saja berada. Alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat membawa manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.